ungkapan jihad yang cukup dilontarkan dengan tegas oleh Rizik Syihab sudah tentu didengar, diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Ya, dikarenakan memang video tersebut juga banyak yang telah menyebarkan. Dan teriakan-teriakan inilah yang menerima respon yang cukup menohok ya, dan semoga Rizik Syihab menyimak video ini ya. Nah, di sini saya temukan sebuah video yang luar biasa mengejutkan yang dengan judul "Warga Murka Nekat Tantang Rizik Syihab, Jangan Jadi Pecundang". Wah, ini menarik dan luar biasa ya. Luar biasa mengejutkan bagi saya. Oke, bagaimana dan seperti apa tentu kita perlu menyimak video ini, dan beliaunya juga ya, Gus Hanif ini juga menyampaikan hal yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Kita sambil fokus menyimak ya, dan mohon agar supaya disimak hingga akhir biar tidak gagal paham. Biar tidak panjang lebar, seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Silakan. Pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad. Nah, ini saya baru setuju. Pak Prabowo, semua yang depannya Habib, gelar Habib itu, semua di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada itu didaftar, kirim ke Gajah semua. Jangan ada sisa. Dikirim semua. Nah, si orang yang ngomong ini paling atas, nomor 1 dia tuh, nomor 2 siapa, Habib siapa, kirim semua Pak. Nah, kirim semua, tapi dideteksi dalam daftar pendaftaran itu, dideteksi yang asli Indonesia jangan. Saya setuju, kirim mereka semua ke sana segera Pak, paksa, karena udah ada pernyataan seperti itu, paksa semua Habib itu harus berangkat ke sana. Saya setuju, good. Saya setuju. Paksa semua yang bergelar Habib didaftar, mau usianya 70 tahun pun kirim ke sana, Pak. Kirim ke sana segera. Karena dia udah usul gitu kan. Jadi dia yang harus bertanggung jawab. Kirim semua ke sana. Setuju, good. Gimana buat kalian? Setuju nggak? Kalau yang masih bangsa asli pribumi, yang emang sekarang ininya botol, masih gitu-gitu kan, masih ikut-ikutan, jangan disetujui, jangan di-ACC, mereka jangan berangkat. Karena mereka linglung, mereka masih saudara kita. Kasihan, linglung, dia masih linglung. Segera Pak, implementasikan. Ikutin pemimpin mereka. Iya juga ya. Teman-teman sempat berpikir tidak Habib Rizik mengatakan seperti itu? Kenapa ya Habib Rizik tidak mengajak klannya? Atau kita tidak melihat Habib Rizik mengajak klannya, ayo dari kalangan kita misalnya? Ya juga ya, kenapa Anda berpikir seperti itu tidak? Tanpa saya mengatakan bahwa saya sepakat terhadap ungkapan dari warga itu, saya memahami secara psikologi mengapa orang demikian mengatakan hal yang baru saja dia sampaikan tentang Habib Rizik bin Syihab. Kenapa? Karena Habib Rizik bin Syihab menghimbau seperti itu bagi pemuda-pemuda Indonesia atau warga Indonesia secara umum. Tapi kenapa Rizik bin Syihab itu tidak menghimbau dari kalangan habaib sendiri seumpama untuk melaksanakan jihad ke Palestina? Coba Anda bayangkan. Ini terlepas kemarin ya soal siapa namanya, Pak Jenderal Dudung ya, yang sedikit menyinggung ya, bukan sedikit malah itu di Cokro TV tentang ungkapan Rizik bin Syihab itu, sampai ada ungkapan dari Pak Jenderal Dudung mengatakan seperti ini. Loh, Rizik ini siapa gitu? Coba teman-teman jawab, Rizik bin Syihab mengatakan hal demikian itu dalam sebuah orasi, ini etis atau tidak? Ya, apa ya, etis itu nggak ada, kalau nggak etis itu namanya nggak ada akhlak teman-teman ya, nggak sopan. Ini yang katanya selalu mengatakan revolusi akhlak. Ya kayak orang nggak tahu aturan aja gitu. Nah maka hal demikian ini teman-teman harus kita sadari semuanya. Ketika Rizik bin Syihab mengatakan himbauan untuk jihad ke Palestina, tetapi Rizik bin Syihab tidak terlihat ada iktikat bahwa dia akan berangkat ke sana, ngapain kita ikuti? Ngapain gitu? Capek-capekin badan.
Ya, mending nonton timnas ya sama Filipina lagi main tuh. Ya. Ngomong kasarnya kan begitu. Daripada kita meladeni ungkapan Rizik bin Syihab yang katanya ingin jihad loh. Pertanyaannya kalau Rizik bin Syihab berangkat ke Palestina, pernah jihad ke sana atau membawa pasukannya ke sana dan menghimbau demikian, baru itu kita akan sedikit memberikan respect bahwa Rizik bin Syihab ini ada mental sedikit gitu loh untuk mengatakan jihad ke Palestina. Tetapi kalau tidak ada rekam jejak Rizik bin Syihab berangkat ke Palestina untuk jihad ketika Israel membombardir Gaza atau daerah-daerah itu di Palestina, kenapa kita harus mengiyakan? Apa alasan kemudian yang membuat kita harus mengiyakan? Apa alasannya coba? Rizik Syihabnya saja ongkang-ongkeng kok. Itu loh. Kecuali kalau Rizik bin Syihab pernah ke Palestina untuk berjihad gitu, orasi di sana, membangkitkan muslimin muslimat untuk berjihad, ya, baru itu top. Saya akan kasih 2 jempol saya, 4 jempol lah sama kaki ya. Untuk Habib, saking apa? Saking respectnya saya, angkat topi, angkat peci lah saya, ya, kepada Habib Rizik bin Syihab jika seumpama Rizik bin Syihab itu benar-benar berangkat ke Palestina memimpin jihad ke sana. Ya, sekalipun saya di sini belum tahu nih teman-teman, maksud Rizik bin Syihab ketika berbicara demikian saat orasi, mengajak atau menghimbau warga Indonesia untuk berangkat jihad itu sudah include dirinya atau belum? Misalnya banyak yang daftar nih, saya nggak tahu Rizik bin Syihab itu akan datang atau tidak, atau akan pergi ke Gaza atau tidak, akan pergi ke Palestina untuk jihad atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang untuk jihad, ya Habib Rizik ikut ke sana memimpin pasukan, ya baru itu saya respect lah. Artinya nggak jarkoni ya, nggak jarkoni. Rizik Syihab berarti nggak jarkoni teman-teman. Ya, tetapi ketika Rizik bin Syihab hanya menyebutkan warga Indonesia, bagi warga Indonesia yang ingin berjihad ke Palestina silakan daftar, atau meminta kepada Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran jihad ke Palestina, dan dirinya nggak daftar, kecuali ada informasi yang kita terima bahwa Rizik bin Syihab itu daftar ya untuk pergi ke Palestina berjihad. Selama ini belum saya terima berita itu, belum pernah saya lihat. Ya, maka saya pikir Rizik bin Syihab jangan jadi pecundang lah, mengajak-ajak orang jihad tapi dirinya nggak berangkat. Itu kan namanya jarkoni. Yang diajak warga Indonesia pula. Kalau tadi lebih parah, warga tadi mengatakan bahwa bukan cuma jangan warga Indonesia, tapi dari klannya Habib Rizik bin Syihab. Iya juga ya, kenapa Rizik bin Syihab nggak ngajak dari klannya? Ya punten yang Habib-Habib itu kan mereka masih satu klan, masih satu saudara, satu buyut. Kenapa tidak dihimbau gitu? Ya, walaupun saya nggak tahu, mungkin maksud Rizik juga termasuk dari kalangan Ba'alwi juga mungkin. Tapi kenapa kita nggak menerima informasi bahwa ada dari kalangan Ba'alwi siap berjihad ke sana? Coba menurut Anda bagaimana teman-teman ya? Jadi jangan marah-marah dulu. Ini pertanyaan, konten ini pertanyaan, ya. Jadi ada baiknya juga untuk berjihad ke Palestina, walaupun memang kalau kita menggunakan perspektif ketatanegaraan ada prosedurnya. Cuma paling tidak kita nggak bicara itu dulu, kita bicara tentang bagaimana mentalitas Rizik bin Syihab, bagaimana kemudian pikiran Rizik bin Syihab, sinkron tidak antara apa yang diucapkan dengan perilaku, ya, sesuai tidak antara apa yang diucapkan dengan perilakunya. Jika dia menghimbau masyarakat Indonesia untuk pergi ke Palestina dan dia memimpin, saya respect, walaupun masyarakat Indonesia ada yang daftar nih. Kalau tadi kan TikTokers tadi dari kalangannya ya, dari klannya. Begitu ya. Jadi mohon dipahami, jangan emosi terlebih dahulu. Konten ini adalah pertanyaan kepada Habib Rizik bin Syihab yang menghimbau untuk pergi ke Palestina dalam rangka berjihad. Kita mesti mendukung itu. Ya, apapun itu konteksnya, kalau memang jihad kita harus dukung. Tetapi Rizik bin Syihab pertanyaannya berani jihad atau tidak? Jangan-jangan hanya koar-koar. Ya. Apalagi beberapa bulan yang lalu itu, asah parang Anda asah. Ya Allah, Pak. Kok seperti ini? Apakah ini wajah Nusantara kita? Apakah ini adalah keluhuran yang diajarkan oleh para orang tua kita di masa lalu? Ya. Saya kalau di desa itu, orang-orang tua selalu menghindari potensi-potensi terjadinya perkelahian. Makanya kita tidak terdidik untuk berkata kasar. Wis, jangan guletan, berantem, ngeleh baik. Nah itu, orang kita memang sejak leluhur diajarkan untuk mengalah gitu, untuk menghindari keributan.
Tetapi kadang-kadang orang yang nggak tahu diri itu sudah diberikan ruang ya. Tapi ya tadi itu. Kok sampai-sampai mengajak jihad yang belum tentu itu jihad versi siapa? Kalau memang kalau memang konteksnya Palestina memang itu jihad ya teman-teman ya. Cuma pertanyaan Rizik bin Syihab ini apa? Dalam rangka apa menghimbau masyarakat untuk jihad? Ya, kecuali Rizik bin Syihab berangkat ke sana. Saya respect kepada Rizik bin Syihab jika seandainya berangkat ke Palestina. Begitu teman-teman. Bagaimana dengan pandangan Anda? Bagaimana Anda berpikir? Bagaimana Anda mereasoning dari ungkapan Rizik bin Syihab ini layak atau tidak untuk didengar? Etik atau tidak untuk didengar? Etis atau tidak untuk didengar? Apakah Rizik bin Syihab mengatakan seperti itu adalah ungkapan yang bermoral? Karena dia berhadapan-hadapan dengan prosedur ketatanegaraan, dia juga berhadapan dengan moralitas dirinya sebagai manusia yang mengajak orang untuk berjihad, tetapi kalau dia tidak berjihad, tidak berangkat, wah ini sudah kita bisa lihat bagaimana kepribadian Rizik bin Syihab. Itu loh. Punten ya, Anda jangan marah terlebih dahulu, jangan emosi terlebih dahulu. Saya berkata demikian ini secara baik-baik kepada Anda, bahwa ini adalah pertanyaan kepada Rizik bin Syihab. Jadi kalau seumpama Rizik bin Syihab mengajak berjihad seperti itu, tetapi dirinya tidak berangkat atau tidak mengajak dari kalangan mereka sendiri atau bahkan dari kalangan mereka itu tidak ada yang berangkat, maka Rizik bin Syihab dan mereka itu adalah tak lebih dari sekadar pecundang yang hanya bisa bicara tanpa bisa mengamalkan apa yang dibicarakan. Yaitu kalau memang Rizik bin Syihab hanya sekadar ucapan. Saya nggak tahu apakah Rizik bin Syihab hanya sekadar ucapan atau dia sendiri akan berangkat ke sana. Kalau Rizik bin Syihab berangkat ke sana, saya respect, saya berikan jempol teman-teman ya. Nah, barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya ya kita sudah menyimak ya dari sebuah video yang luar biasa menarik ya. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan. Jadi apakah Rizik Syihab ini sudah mengajak Bahar? Apakah Rizik Syihab ini sudah mengajak Taufik Asgaf dan yang lainnya dari klan Bali? Jadi ini sebuah pertanyaan yang mungkin perlu lah ya untuk disampaikan. Barangkali ya ada yang bisa menjawabnya. Apakah Rizik ini sudah mengajak mereka-mereka? Jadi video-video yang sudah beredar itu ya seputar ungkapan Rizik Syihab, Abah Setu juga memberikan tanggapan dan juga yang lainnya lah ya. Banyak ya yang telah memberikan tanggapan. Dan baru saja kita sudah melihat, menyimak ya dari warganet yang angkat suara. Kita juga menyimak bagaimana tanggapan Gus Hanif ya terkait ini. Begini loh ya, Bahar itu kan bisa kita lihat ya. Bahar bin Smith itu kan tegasnya luar biasa ya. Wah, ini. Itu kita lihat ya ketika dianya berceramah. Ya. Luar biasa ya ketegasannya. Ya, apakah lagi-lagi ya, apakah Bahar sudah diajak atau bagaimana? Luar biasa memang ya. Luar biasa teman-teman. Dan video yang baru saja kita dengarkan ternyata sudah banyak ya dari para netizen yang ikut memberikan respon. Dan untuk teman-teman sekalian, silakan ya, bagaimana tanggapan Anda terkait ya hal-hal yang beginilah ya. Silakan dikomentari ya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Lagi-lagi apakah Rizik Syihab ini sudah mengajak Taufik Asgaf ya, ataupun siapa itu? Biprehan ya, atau siapa itu lagi, dan yang lainnya lah ya dari klan-klan Bali itu. Apakah sudah? Luar biasa, lagi-lagi ini memang luar biasa. Ini pertanyaan yang lumayan mengejutkan.
Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa saja yang telah saya kemukakan, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.